Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina siyama Ramadan. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita setelah kita dimatikan tadi malam. Pagi-pagi kita dihidupkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa Ramadan ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semua orang tahu tujuan puasa diberlakukan setiap tahunnya kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertambah takwanya. Masalahnya adalah takwa itu apa? Terlalu simpel kalau takwa itu kita artikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah terminologi dari takwa atau arti dari takwa. Arti itu terlalu luas dan terlalu simpel. Kalau hanya seperti itu, banyak orang yang kemudian tahu artinya, nggak ngerti gimana menjalankannya. Untuk itu ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang kadang-kadang kalau kita baca buat kita terenyuh. Kaum muslimin hampir nangis tadi saya baca sebuah ayat di mana membicarakan tentang itu. Rasa-rasanya diri ini jauh dari kondisi itu. Kalau di sepertiga bulan Ramadan ini dijanjikan oleh Allah sebagai waktu-waktu yang kita akan mendapatkan maghfirah, maka yang harus kita laksanakan ya perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana. Jangan kemudian karena kita sudah diberitahu bahwa amal kita ini tidak akan bisa membawa kita masuk ke dalam surga kecuali ayyataghammadani Allah, kecuali kalau Allah mencurahkan rahmatnya. Benar itu terjadi, Allah memang begitu. Tapi apakah kepada para fujar, orang-orang yang melakukan fajir itu dosa besar, Allah akan memberikan rahmatnya nanti di yaumil qiyamah? Kalau di dunia iya, di dunia siapapun diberi rahmat. Orang iman, orang tidak beriman, orang yang pendosa, orang yang ahli ibadah, semuanya diberi rahmat. Sehingga tidak pandang bulu siapa yang bisa kaya, siapa yang miskin. Orang yang pendosa gak karu-karuan, kaya raya itu biasa, karena itu di dunia. Tapi di akhirat itu tidak berlaku. Makanya mengharap ayyataghammadani Allah birahmatih, mengharap Allah memberikan rahmat di hari kiamat, kemudian memberikan ampunan kepada kita. Lihat dulu perbuatan kita seperti apa. Allah berfirman,
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Cepat-cepatlah engkau menuju maghfirah Allah. Ini cepat-cepat menuju maghfirah Allah. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang yang diberi maghfirah adalah orang-orang yang muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Semua yang dijanjikan Allah maghfirah atau ampunan ya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jannah itu taman-taman surga yang luasnya luar biasa, nggak bisa diukur ya. Itu dipersiapkan untuk orang mukmin, untuk orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa itu loh seperti apa? Ada banyak sekali penjelasan. Salah satu yang dijelaskan di ayat ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra. Orang-orang yang tetap memberikan infak. Infak maksudnya adalah sedekah. Sedekah dalam arti umum maupun khusus. Al-infak itu adalah sedekah dalam arti yang paling luas. Ya sedekah kepada keluarga, ya sedekah kepada fakir miskin, ya sedekah kepada semuanya. Semua itu disebut sebagai alladzina yunfiquna. Tapi sedekah yang paling mujarab itu teruji. Itu bagaimana? Fis-sarra, dalam keadaan kita sendiri butuh. Itu tidak mudah. Kita sendiri kekurangan, tapi tetap memberikan sedekah. Itu luar biasa sulitnya. Ketika kita berlimpah, sedekah mah kecil. Tapi ketika kita butuh, sedekah menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Kalau kita mengaca kepada manusia-manusia agung seperti Abu Bakar sama Sayyidina Umar, dua orang agung ini terus berlomba di dalam bersedekah. Dalam satu saat mereka itu kan perjuangan Rasulullah, perang ya, antara kaum mukminin di Madinah dengan kaum musyrikin di Quraisy. Berkali-kali perang, sejak mulai perang Badr yang pertama kali hingga yang paling terakhir adalah Fathu Makkah. Setelah itu perang-perang tidak dengan kaum musyrikin Mekah. Tapi sepanjang itu, mulai awal-awal hijrah hingga tahun ke-8 hijrah, 8 tahun, banyak sekali peperangan. Dari mana biaya perang? Kalau sekarang Israel perang disuplai Amerika. Tapi zaman itu kaum muslimin, Rasulullah untuk biaya perang itu luar biasa sulitnya cari. Karena kaum mukminin baru sedikit. Dua orang inilah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Beliau berdua ini sampai berlomba-lomba. Terus suatu saat Umar bin Khattab tidak pernah menang kalau melawan Abu Bakar. Suatu saat beliau datang menyerahkan separuh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, Umar, ngapain kamu bawa harta sebanyak ini? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, mithliha, wahai Rasulullah, sama seperti yang saya bawa. Artinya separuh. Tahu apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, nggak lama, Umar masih ada di majelis itu, datanglah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Ketika ditanya Rasulullah, Abu Bakar, kamu bawa harta sebanyak ini, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Kutinggalkan untuk keluargaku Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Nggak ada harta. Semua diserahkan untuk perjuangan Rasulullah. Kaum muslimin, ketika sempit, ketika susah, ketika kekurangan, Abu Bakar As-Siddiq, beliau serahkan semuanya.
seperti itulah ketakwaan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan maghfirah nanti di yaumil qiyamah. Dan tentu saja dan jannah atau surga yang luasnya tidak terkira. Mampukah kita? Mampukah ketika kita butuh, kita tetap memberikan sedekah sebanyak yang kita bisa? Mudah-mudahan kita bisa meneladani orang-orang mulia seperti Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, dan tentu saja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.